Ada seseorang yang kangen banget sama kamu. Orang ini mau makan, mau tidur, di kerjaan, dia selalu rindu sama kamu. Udah berbagai usaha dan upaya dia lakukan. Tapi mungkin kamunya yang kurang peka, kurang tajam menilai. Nah, pesan saya begini, jangan sia-siakan orang yang sungguh-sungguh menyukai ataupun mencintai ataupun menyayangi kamu. Karena belum tentu kamu ketemu lagi yang terbaik seperti ini. Ya. Nah, saya berharap ini membantumu untuk tajam menilai siapakah orang tersebut. Bisa jadi dia teman kerjamu, bisa jadi dia satu circle sama kamu, atau bisa saja dia teman kamu yang menaruh hati tapi kamunya nggak peka gitu loh. Oke? Ada 10 tanda seseorang kangen berat padamu. Yang pertama, dia berusaha tuh memberikan perhatian-perhatian yang lebih sama kamu. Hanya saja kamu menganggap mungkin, oh itu biasa kok, temanku juga gitu kok, keluargaku juga gitu kok. Jadi kamu lupa bahwa orang ini memperhatikanmu ternyata lebih dari siapapun. Bahkan dia konsisten, gak mut-mutan loh. Dia tiap-tiap waktu, tiap-tiap hari berusaha memberikan perhatian sama kamu. Dan perhatian dia itu real, bukan cuman omongan tok, tapi real, tindakan-tindakan nyata. Hanya saja sekali lagi kamu tidak menyadari. Dia memperhatikanmu, dia memperhatikan saudaramu, bahkan sampai orang tuamu dia menaruh perhatian. Dan jelas tanda-tandanya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia ini sering banget nanyain kabarmu. Hei, apa kabar? Sehat atau gimana? Gimana keluarga? Gimana orang tua? Walaupun dia mungkin sering nanya itu gitu loh. Dan masalahnya adalah kamu menganggap itu biasa. Harusnya kamu coba renungkan, pikirkan baik-baik. Kenapa ya dia sering nanya? Apa maksudnya? Apa arti dibalik itu? Nah, itu menandakan betapa kangennya dia sehingga sering nanyain kamu. Kalau nggak kangen, kalau nggak rindu, ngapain nanyain kamu? Orang toh juga nggak kangen. Tapi karena kangennya, ya dia nanya terus lah. Itu yang kedua, sering banget nanyain kamu. Baik lewat chat, ataupun lewat telepon, ataupun lewat temanmu, dia tanya kamu, atau langsung ke kamu, dia tanyain. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia jadinya kepo banget tuh. Sangat kepo terhadap sosial mediamu. Jadi dia pantau semua sosial mediamu, Facebookmu, Instagrammu, Twittermu, TikTokmu, apalagi. Dia pantau semuanya. Setiap apa yang kamu post, dia like. Setiap apa yang kamu upload, dia like. Dia komen, dia like. Dan dia scroll beberapa hari lalu, minggu lalu, bulan lalu, bahkan beberapa tahun lalu. Dia scroll. Itu butuh effort yang gak main-main. Karena untuk scroll beberapa tahun lalu, itu butuh waktu. Dan dia lakukan itu saking dia kangen banget sama kamu. Ibarat kata bisa pantau sosial media kamu udah mengobati sedikit rasa rindunya. Itu yang ketiga. Yang keempat, dia berusaha tuh untuk kemudian hubungi kamu tiap hari. Lewat chat dia hubungi kamu. Lewat telepon dia hubungin kamu. Ya, dan mungkin kamu merasa ini orang gak ada kerjaan atau gimana gitu loh. Masa kerjanya nanya terus, WA terus, telepon terus, dan kamu gak menyadari.
Itulah upaya-upaya yang dia lakukan untuk kemudian mengobati paling tidak sedikit rasa rindunya. Sehingga dia hubungi kamu hampir-hampir tiap hari. Dan kamu pikir itu nggak pengorbanan? Itu salah satu pengorbanan. Bisa saja dia orang penting, orang sibuk, tapi dia sempat-sempatkan tuh untuk hubungi kamu tiap hari. Jadi coba cek, siapa yang hubungi kamu hampir tiap hari, orang itu hubungi kamu. Coba siapa orangnya. Itu yang keempat. Yang kelima, tanda seseorang kangen berat padamu. Yang kelima adalah orang ini dia tiba-tiba saja atau beberapa kali dia memberikan atau membelikan sesuatu ataupun kado untuk dirimu. Padahal kamu tahu sendiri, kamu sedang tidak ulang tahun, sedang tidak ada perayaan hari Valentine. Tapi kenapa tiba-tiba dia berikan itu? Dan itu kan kamu tahu mungkin sendiri harganya lumayan. Pengorbanan dia untuk memberikan itu juga gak main-main. Itu salah satu untuk mengobati rasa rindunya. Ya dengan cara memberikan ataupun memberikan sesuatu untuk kamu. Nah kamu mesti tanya, kenapa dia berikan ini? Salah satu alasannya karena dia kangen. Itu yang kelima. Yang keenam adalah dia berusaha tuh untuk kemudian dekat dengan orang-orang terdekatmu. Dia coba dekat dengan orang-orang yang ada di circle-mu. Temanmu, dia berusaha dekat. Sahabatmu, dia berusaha dekat. Saudara-saudaramu, family kamu, dia berusaha dekat. Bahkan sampai kepada orang tuamu, dia berusaha untuk dekat. Supaya apa? Supaya rasa rindunya itu semakin lagi terobati. Ya, karena apa? Udah dekat dengan orang-orang dekatmu. Jadi coba cek. Tiba-tiba saja dia udah dekat dengan temanmu si A. Tiba-tiba udah dekat dengan sahabatmu si B. Tiba-tiba udah dekat dengan saudaramu ini. Tiba-tiba udah mulai dekat dengan orang tuamu. Karena itu hebat banget loh. Itu pengorbanan dia gak main-main loh. Sampai dia berusaha dekat dengan orang-orang terdekatmu. Itu yang keenam. Yang ketujuh, dia itu saking kangen sama kamu, akhirnya beberapa kali mimpiin kamu. Ya, seminggu bisa berapa kali, sebulan bisa berapa kali. Dan mimpinya tentunya bukan yang aneh-aneh ya, tapi mimpi yang baik seputar kamu dan dia. Dan salah satu orang kenapa bisa mimpi, ya alasannya adalah karena rindu. Pernah enggak teman-teman rindu seseorang, saking rindunya kebawa mimpi? Nah itu salah satunya. Jadi kalau sampai kamu dimimpiin beberapa kali, salah satu alasannya karena memang dia rindu banget sama kamu. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan adalah dia berusaha tuh untuk kemudian jumpain kamu. Tiba-tiba tuh nongol tuh di depan kantormu. Tiba-tiba tuh nongol tuh di tempat tongkronganmu. Tiba-tiba tuh nongol di depan rumahmu. Dan kamu anggap itu biasa. Satu kali, oke, biasa. Tapi kalau berkali-kali, itu tidak biasa. Jadi dia berusaha jumpain kamu untuk mengobati rasa rindunya. Itu yang kedelapan. Yang kesembilan, dia ini cemburu kalau kamu dekat dengan yang lain. Atau mungkin ada orang lain yang coba deketin kamu. Dia cemburu. Nah kamu tadinya kan bagus tuh komunikasinya. Bagus tuh kedekatan kalian. Ya. Bagus tuh kalian mungkin sudah sejauh ini oke. Tetapi tiba-tiba saja dia diam 1000 bahasa. Tiba-tiba saja agak susah dihubungin. Marah-marah gak jelas. Padahal kalau kamu selidikin, gak ada tuh masalah di antara kalian. Tapi kenapa dia marah-marah gak jelas? Tiba-tiba diam 1000 bahasa. Salah satu alasannya karena cemburu. Ya wajarlah dia cemburu. Orang yang dia cintai, orang dia sayangin. Apalagi orang yang sangat dia rindukan. Tiba-tiba didekatin orang lain atau dekat dengan orang lain. Ya wajarlah dia cemburu. Untuk itu coba lihat kenapa tiba-tiba dia marah.
Kenapa tiba-tiba dia susah dihubungin? Kenapa tiba-tiba dia ngambek? Padahal kalian baik-baik. Salah satu penyebabnya adalah cemburu. Nah, untuk itu coba lihat seberapa dia cemburu pada dirimu. Karena memang dia begitu merindukanmu. Ya, jadi sangkin dia kangen, ya, sangkin dia rindu sama kamu, dia jadinya cemburu kalau kamu dekat sama yang lain. Dan yang terakhir, dia itu sering banget membicarakan tuh sama kamu. Apa yang dibicarakan? Kenangan-kenangan kalian di masa yang lalu. Mungkin kalian pernah nonton bioskop, mungkin kalian pernah makan bareng, quality time. Dia ingatkan lagi. Nah, kenapa dia ingatkan? Ya karena memang dia rindu tuh. Karena dia itu kangen berat sama kamu. Dia pengen mengulang lagi itu sehingga kamu diingatkan kembali. Nah, dari beberapa tanda ini, yang mana yang teman-teman dapatin? Coba komen ya, supaya saya tahu. Oke? Ini yang boleh saya bagikan. Jangan lupa like, komen, share, dan jangan lupa untuk tetap bersemangat. God bless you.